Selamat pagi teman-teman semua. Ya kan jadi pindah, mata gue jadi pindah yang merah. Gak kelihatan sih. Nggak begitu kelihatan. Iya. Waalaikumsalam Cecil. Waalaikumsalam Cil. Apa kabar hari ini? Teman-teman apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah kalau baik. Dibantu tetapnya ya teman-teman ya. Tempat kalian angin nggak? Angin gede nggak di tempat kalian? Di tempatku anginnya gede banget. 2 hari ini ya, masuk 2 hari ini. Oke, ditunggu kedatangannya di Manado. Siapa kak yang janji? Sini janji mau ke Manado ya? Aku lagi kepikiran gara-gara semalam bangun kesiangan gak sholat tahajud. Sumpah bikin nyesel. Gimana ya? Terkadang tuh kita tuh kepikiran tentang hal yang udah menjadi rutinitas dan tidak dilakukan gitu loh. Tapi mau nggak mau kita harus menikmatinya dalam artian ya udah gitu, kita disuruh istirahat dulu atau apa ya, sama kayak olahraga kan. Mungkin kalau aku nggak olahraga mungkin kayak agak dulu awal-awal mungkin nyesel ya, kenapa hari ini gue nggak nge-gym ya gitu ya, kenapa gue malah misalnya jalan ke suatu tempat yang nggak penting atau nongkrong di suatu tempat yang nggak penting. Terus kesini tuh bukan penyesalan lagi, jadi kayak lebih kok badan gue nggak enak ya kalau nggak olahraga gitu. Terus ada sesuatu yang hilang ya kalau gue nggak olahraga, lama-lama jadi berkembang, bukan cuma nyesel gitu. Salam. Waalaikumsalam. Tapi harus dinikmati. Namanya orang hidup itu ya rutinitas yang sebenarnya apa ya, bukan suatu kewajiban, kadang-kadang kita bikin wajib gitu loh. Kita bikin wajib, makanya tertanam dalam diri kita kayak kalau nggak ngelakuin itu kayak nyesel gitu kan. Tapi beda lagi kalau kayak kebutuhan ya teman-teman ya. Kalau kebutuhan kita memang untuk beristirahat ya beristirahat lah gitu. Kasih mbakku Black Rose. Iya, iya. Ya makasih Kak Yulia. Wah semalam sumpah. Ya dinikmatin aja Cil. Waalaikumsalam, morning. Dinikmatin. Jadi ya dipikirin tapi nggak usah terlalu sampai membuat kita sedih. Kadang-kadang itu yang membuat kita lupa kan malah gitu. Malah tidak bisa menikmati gitu. Kasih. Bantu tap teman-teman. Iya bantu tap. Repost, posting ulang ya. Ya kadang-kadang itu yang udah menjadi rutinitas tuh sebenarnya wajib. Enjoy life with the happiness that it's of us. Excuse me, see you. Cek. Iya. See you. Nangis enggak lah. Nangis enggak bikin batal puasa ya. Yang bikin batal puasa tuh memasukkan segala sesuatu. Kak My Lovely, Kak V, makasih. Mas apa hari ini? Apa enak? Itu pertanyaanku tadi pagi ke diriku sendiri. Bahas apa enaknya ya? Dan ke gua pagi-pagi dia udah laporan sama gue kenapa overthinking. Mau bahas apa gitu. Sebenarnya nggak usah overthinking.
Kalian tahu nggak teman-teman? Makasih Kak Lofi. Aku termenung pagi ini. Aku memikirkan aku bahas apa ya pagi ini sama kalian. Terus aku ketawa sendiri ujung-ujungnya. Karena gue nggak mikirin sarapan, gue nggak mikirin susu pagi-pagi. Tapi kenapa gue termenung mikirin bakalan ngebahas apa di live kali ini gitu. Mendingan mikirin perut gitu kan. Ya padahal itu kan udah jadi kayak rutinitas kita ya, setiap pagi sehari-hari gitu. Tapi kenapa masih dipikirin gitu? Karena gini, kalau menurut gue ya, segala sesuatu yang terlalu dipikirin ya gitu jadinya gitu. Segala sesuatu iya nggak jadi apa-apa. Nggak ketemu juga jalan keluarnya. Iya, segala sesuatu yang dipikirin, disesali, terus difikirkan terus-menerus malah nggak jadi apa-apa sebenarnya. Makasih Kak. Malahnya jadi kitanya tuh nggak mendapat jalan keluar juga gitu loh, dengan penyesalan, dengan memikirkan tuh sebenarnya kita nggak mendapat jalan keluar sebenarnya. Yang ada malah tambah mumet gitu. Iya, enjoy makanya. Makasih buat kakak, karena saran dari kalian 1 minggu yang lalu aku berani ambil keputusan dalam hidupku. Apa itu? Masya Allah. Ayo kita loh. Padahal kan bagi Nick ya, ini kan acara kan rutin ya, pagi gitu, kita pagi. Tapi masih kepikiran juga gitu. Mungkin karena ya itu tadi, overthinkingnya mungkin kayak kalau menurut gue orang overthinking tuh karena ini teman-teman, kayak kita di sekolah ya, kayak di kelas gitu. Kenapa kadang-kadang kita masuk pelajarannya, kadang-kadang enggak gitu kan? Lo tau nggak penyebabnya apa? Bukan karena cerdas, pinter, enggak sebenarnya. Manusia tuh sebenarnya dibekali sama kecerdasan dan semuanya pintar gitu. Menurut gue ya gitu. Menurut gue tuh semua pintar, semua cerdas menurut gue gitu. Cuma yang membedakan tuh tingkat kesadarannya. Ketika orang dengan kesadaran tinggi, itu pasti akan mudah menangkap segala sesuatu gitu. Tapi kalau lagi kesadarannya lagi rendah, memang ya jangankan sadar ya, untuk mikir aja sulit gitu. Iya, Natal over. Udah dijawab, Waalaikumsalam. Masalahnya Bang. Waalaikumsalam, selamat pagi. Terus kurang bisa menikmati. Ketika pelajaran itu kita lebih banyak mikir dibandingin menikmati gitu. Makanya kenapa bisa nyandol, kenapa bisa enggak ya itu. Kalau orang dia nggak cerdas, dia nggak pintar, gue kurang setuju. Karena pada dasarnya semua orang tuh pintar dan cerdas gitu. Kadang kita nervous sama satu. Ya nervous. Nervous itu karena kesadarannya kurang. Pelajaran itu dipelajari, jangan dipikirin, benar. Makanya kan dinikmati itu, diamati itu. Ya dalam sebenarnya itu berlaku untuk bukan cuma masa kita sekolah ya. Dalam kehidupan pun sebenarnya itu sangat-sangat berguna gitu. Makanya dasarnya orang tuh pemikir atau enggak gitu. Kalau dasar pemikir tuh biasanya sampai dia dewasa, sampai dia tua pun juga akan jadi orang yang pemikir gitu. Dikit-dikit dipikirin, dikit-dikit bener ya, banyak gerak. Biar emang sengaja biar fokus biar makanya aku banyak gerak. Kekasihnya, misal kalau ambil keputusan sudah cukup, nggak nikah lagi, fokus kerja dan gimana kalau bahas penyesalan hidup? Gak usah, sama aja kita mengungkit luka itu. Waalaikumsalam. Soalnya nggak ada yang disesali nggak sih? Iya, kalau kita penyesalan kan otomatis kita teringat ya hal yang nggak enak dalam hidup kita. Itu sama aja membuka luka gitu loh. Jangan. Kasir ya. Ikutin aja alurnya seperti air. Ya gitu. Jangan terlalu memikirkan, jangan terlalu difokusin gitu.
nanti malah nggak datang gitu. Sesuatu jangan ditunggu ya guys ya. Kalau menurutku ya, pelajaran hidup yang udah pernah aku alami, sesuatu jangan ditunggu, dinikmatin aja. Kata Cecil gini, wah salah typing gue. Iya, aku udah di fase itu, iya. Dan secara nggak langsung kan itu membuka kan, dalam artian yuk bahas penyesalan yuk gitu. Kan berarti dia lagi menikmati fase itu gitu. Iya, semalam nangis. Iya kan? Ya gara-gara semalam sama yang nangis aku ya itu. Kadang-kadang kita terjebak dengan apa ya, yang sebenarnya bukan kewajiban, tapi kita jadikan kewajiban sih gitu. Kalau dipikirkan lagi itu kan bukan kewajiban, tapi kita terjebak seolah-olah hal itu menjadi wajib dan harus kita lakukan, bukan sebagai sebuah kebutuhan gitu. Kalau orang sampai menyesal itu kan berarti kan udah menganggap itu sebagai kewajiban, bukan kebutuhan ya. Kalau kebutuhannya kan secukupnya, oh gue udah cukup nih, gitu kan kadang-kadang gitu. Bahwasanya kita menyadari, gue dikasih nggak dikasih udah cukup bagi gue gitu. Itu kebutuhannya. Gitu. Tapi kalau harus kewajiban, itu kalau kita nggak dapet ya kita menyesal gitu. Ah kenapa gue nggak dapet ya, gitu. Kenapa gue nggak dikasih ya, gitu. Tapi kebutuhan itu kan ya secukupnya gitu loh. Kalau dirasa kita udah cukup, ya udah gitu. Kewajiban itu beban. Betul. Biasa aja ya. Enggak. Jadi gini nih maksudnya itu, kewajiban itu bisa menjadi beban buat kita kalau kita tidak bisa menikmati. Kalau kita berpikirnya itu harus gitu loh. Iya. Ini padahal dasarnya itu bukan kewajiban. Gitu loh. Dasarnya ini kan sholat tahajud itu bukan kewajiban nih. Ya kan? Tapi dijadikan wajib bagi misalnya bagi Cecil. Kalau nggak melakukan itu, Cecil nyesel. Karena dia masih berpikir itu sebagai sesuatu kewajiban. Kalau dia berpikir itu udah suatu kebutuhan, itu udah nggak akan ada penyesalan gitu loh. Paham nggak? Aku sekarang nangisnya tuh kalau sholat tahajud ya, lebih kayak ingat dosa, ingat kesehatan, ingat nggak bermanfaat bagi orang sekitar, bagi keluarga gitu kan. Tapi kalau dulu nangisin pasangan, nangisin harta, nangisin kebodohan, malah ketawa sekarang ingatnya. Gue bodoh banget sih nangisin orang pas tahajud gitu. Bukan istri gue, bukan saudara gue gitu kan, tapi nggak jodoh juga gitu. Iya benar, itu ada benernya nih. Aku menikmati, aku tahu bukan kewajiban tapi aku susah. Lakukan segala sesuatu dengan kesadaran. Iya, berkesadaran. Gitu. Lakukan segala sesuatu berkesadaran. Gue melakukan ini karena apa ya? Gitu. Nanti akan ketemu. Makanya itu tidak jadi beban gitu loh. Tidak jadi beban tuh gini. Ketika kita tidak melakukan juga tidak menyesal gitu loh teman-teman ya. Ya udah, karena itu udah cukup. Ini udah jalan hidup gue kan gitu. Ya nanti akan ada fase itu sih. Sama dulu aku pun juga begitu. Rasanya nyesel banget gitu. Tapi lama-lama begini gitu. Gitu. Kak Neni, terima kasih. Kak Neni. Deh. So iya. Menurut saya tahajud itu undangan benar sekali. Waalaikumsalam. Tahajud itu undangan benar. Makanya kalau kita bilang kalau kita bilang tahajud itu kewajiban atau kebutuhan sih gitu kan? Coba jawab. Mana tap-tapnya guys? Yang mau mulung korun, tap-tapnya belum 10k. Yang mau mulung goodie bag buat absen. Iya. Halo, kalian yang main FTV, bukan sih?
Selalu. Kadang kalau ditanya gitu kan, iya. Gue pernah digituin ya. Abang yang pernah main FTV ya? Iya, gue bilang gitu. Kok nggak terkenal katanya. Jadi gue kayak inget itu kayak anjir. Waalaikumsalam Mbak Iman. Padahal tujuan hidup gue sekarang bukan mau jadi aktor ya. Gue cuma ngejalanin hidup. Kalau ada kesempatan jalanin gitu kan. Ada tawaran jalanin. Kak Isran. Lu tau nggak? Dulu iya. Dikatain orang skuter tau nggak? Iya. Lu tau skuter apaan? Karena tau lah. Selebritis kurang terkenal. Iya. Ngeri kali. Tapi ya memang iya Kaisan, gitu. makasih Kaisan. Kesambar petir. Dulu iya sempat berpikir gue kayaknya Tapi harus iya, jadi gitu. gue harus jadi aktor, gue harus jadi apa gitu kan. Kalau sekarang ternyata hidup itu ikhlasin aja, nanti Allah yang tarik. Di hati, ucapkan aja di hati gitu loh. Planning hidupnya kayak gimana gitu kan, mau ngelakuin apa. Karena hidup belum tentu besok kan. Kita hidup Bisa untuk kan? hari ini gitu loh. Jadi ada suatu skenario yang aku pernah baca kayak Muhammad Isran, terima kasih, berkah selalu, bunga-bunga mawarnya. Jadi ada skenario dibilang, aku sempat tertegun gitu, ngebacanya gini ya. Ketika lo sekarang ngeluh, ketika lo sekarang berada di titik nol, ketika lo lagi down, ketika lo ngerasa capek, coba deh ingat ketika awal lo memulai semua ini, betapa semangatnya lo, betapa bahagianya lo gitu, betapa tenangnya lo. Kenapa lo sekarang down? Kenapa lo ingat ketika awal memulainya gitu. Ketika awal memulainya lo semangat ya pasti ngangenin, pasti lo akan semangat lagi gitu. Wah di situ gue kayak makasih. Wih, makasih. Situ gue semangat lagi. Berkah gak, Nen? Kadang kita capek ya hidup kayak sekarang gitu kan. Ya gue paham gitu, mental orang beda-beda gitu kan. Terus ya capek lelah. Tapi ingat ketika kita memulai gitu, misal kita bisnis, kita semangat nih. Oke, gue punya bisnis, punya modal, ngobrol, terus ketemu orang, terus interaksi, terus presentasi, gitu kan. Terus ketika nggak ada hasil nih, gitu kan, mungkin Allah belum kasih hasil gitu. Terus kita lemes kan, kita down, uang habis, apa habis. Tapi coba inget deh, ketika kita awal memulainya, betapa semangatnya, positive thinking ya kan. Nah makanya orang sukses itu dia menjaga mood itu. Gimana ketika memulai itu moodnya dijaga terus sampai dia titik darah penghabisan gitu istilahnya. Ya istilahnya sampai mati gitu. Bukan sampai bangkrut atau sampai apa ya. Itu kan proses bisnis. Tapi ada orang yang bangkrut tapi tetap semangat gitu. Ada orang yang kolaps gitu. Karena dia menjaga mood itu dari awal. Waalaikumsalam Kak. Kalau kata yang pas menurut gue menjaga semangat sih gitu. Menjaga Iya. semangat. Terkadang orang yang udah merasa lelah tuh ya memang harus beristirahat gitu. Tidak memaksakan. Jadi kayak gue istirahat sejenak deh gitu. Gue lepasin dulu deh gitu. Karena ya kalau sesuatu kita cecar terus, kita kejar terus ya pasti kemungkinan besar kita yang akan rugi. Mungkin dalam hal fisik, dalam hal mental, dalam hal apa gitu. Kita akan kalah di situ. Karena namanya dunia itu kalau dikejar nggak akan ada habisnya gitu. Tap dong teman-teman, di repost, posting ulang. Ya sebenarnya apa yang kita lakukan tuh harus berdasarkan kesadarannya teman-teman. Gue ngelakuin ini tuh karena apa? Lebih ke kesadaran ke situ. Misalnya kayak Cecil ini, gue melakukan ibadah ini untuk apa? Apakah untuk mengejar keinginan gue? Apakah untuk ngejar ego gue atau kebutuhan gue atau gimana? Itu juga kita harus berkesadaran ke arah situ gitu. Jadi kita kadang-kadang ibadah tuh transaksional. Gue melakukan ini biar dapat ini. Gue melakukan ini biar dapat ini. Jadi kayak hitung-hitungan gitu. Dengan Tuhan aja hitung-hitungan. Padahal yang Tuhan kasih ke kita tuh lebih gede gitu. Kalau mau hitung-hitungan kita nggak akan bisa bayar gitu. Salah Makanya kalau satu penyebab. ibadah itu harus punya kesadaran dalam artian gue nih ibadah nih bersyukur atau punya kemauan atau punya apa gitu. Atau mau meminta apa gitu.
Oh, Kak Rizky ini single, jendes. Aku pengen ngejar sama dan juga. Aku tahu nih, berarti doa Kak Cecil tahajud tadi penyesalan hidup. Iya makanya. Aku pengen ngejar apa ya? Aku pengen ngejar apa? Hati dan kecewa. Iya Kak Eva. Waalaikumsalam Kak Frida. Karena jatuhnya gini ya teman-teman, ketika mungkin kita udah gitu ya, udah melakukan ini itu dengan transaksional itu tadi, berharap ini itu, ketika itu nggak terwujud, jatuhnya nanti malah menyalahkan. Gue udah ibadah, gue udah gini, udah rajin yang ini, tapi nggak ada apa-apa, nggak ada hasilnya apa-apa, gue nggak bisa mendapat apa-apa, gue begini-begini aja. Lah jatuhnya begitu, kecenderungannya berpikir ke arah situ gitu. Tapi kalau kita berpikir ya udah bersyukur karena gue tuh udah dikasih banyak gitu. Bahkan nafas ini kalau dihitung-hitung oksigen ini kalau kita suruh bayar udah nggak cukup gitu. Mau bayar pakai apa kita gitu. Iya Cil, bersyukur abang atas nikmat yang diberikan. Iya. Kan banyak ya. Apa dibeli nggak ada yang mau. Ngejar Mas Wijaya boleh nggak? Boleh dong. Rezeki apa sama ya. Alhamdulillah aku bersyukur yang berada di tenang bahagia. Iya. Iya. Insya Allah dengan ngerasa tenang itu ibadah kita diterima ya. Baikkan tumben calon istri typingannya bagus-bagus. Dan yang nggak habis pikir orang tua si pria itu malah ngedukung anaknya buat main jud gitu. Iya ya. I cannot imagine kata Rizky. Ya makanya berarti kehidupan keluarganya nggak berkah itu Rizky. Udah lebih baik lah kamu tinggalin. Judi. Kalau nggak kamu kirim lagunya aja Rizky ke keluarganya. Judul lagu Judi dari Roma Irama. Cie, kalian aja memandang sekejap tentang aku. Cie. Hai. Enggak juga. Hai semua. Ibunya bilang gini, mungkin dia bosan di kerjaan. Gak usah bilangin Mas Nick mulai kembali Indonesia ada apa ya? Mulai. Enggak. Mulai rahimnya bergetar. Tapi ada orang yang ya aku pernah ketemu jendes ya. Dia bilang gini, aku sih pengen nikah lagi katanya. Tapi aku nggak pengen punya anak. Sedangkan si cowok kalau mau nikah kan pengen punya keturunan ya. Nanggepinnya gimana tuh? Ya belum tentu. Jadi misalnya nih ya, gue udah punya, dia udah punya, ngapain mikir anak lagi? Gitu. Iya. Ya makanya. Tapi kalau cowoknya yang belum punya masih single, misalnya dia suka berondong gitu kan. Terus dia nggak mau punya anak lagi gitu. Gimana tuh? Terus mau elus-elus doang gitu. Bicara diskusikan dengan matang. Iya udah dibicarain. Si cowoknya cinta, ceweknya nggak tua-tua banget sih. Lu cerita diri lu kan nih, enggak lah. Kalau gua ditawar sama tante-tante kayak gitu mah, gue terus terang aja kalau emang lu mau support gue apa gimana ya udah kita bikin bisnis gitu. Ngapain harus mikirin kalau emang nggak mau punya anak udah bikin bisnis aja. Kita kan saling terhubung tapi kita nggak nikah, tapi kita nggak pacaran. Lu kalau suka sama gue lu kita bikin bisnis bareng gitu loh. Atau enggak lu modalin gue, lu jadi investor gitu loh. Berarti itu manfaatin bukan termasuk ya? Kan enggak dong, kan investor. Kalau enggak modal bareng. Ya kan maunya dia nikah. Ya tapi kan dia nggak mau punya anak. Kayak mana? Gua mau punya anak. Kayak mana sih? Masa wajah kegantengan ini tidak punya keturunan? Rugi sekali saya. Pokoknya mulai dia. Bisa ganti topik gak sih? Aku juga mau punya. Iyalah. Bisa ganti topik gak sih? Iya jangan aku. Kalau aku nyeleneh ujung-ujungnya. Iya. Morning. Jadi tiba-tiba bisa melenceng ke situ ya guys.
Kalau dipikir Nick kalau udah sadar tuh gitu, kenapa jadi ke situ ya gitu. Rika. Dia ngomong dengan mereka tuh udah ngeliat gue ngebahas apa dikit pasti langsung ke Ewong gitu. Ngebahas apa dikit pasti langsung ke situ. Bang Her mau gak? Jadi ya kalau aku suka ya nggak masalah. Yang jadi masalah kalau aku nggak suka gitu loh. Yang nggak positif boleh. Iya positif aja ya gitu. Aku nyimak saja ya Kak, masih capek baru sampai. Siap. Musik oleng iya. Eling atau eleng sih? Eling mas. Eling kan? Ya, kalau eleng tuh sing eleng gitu. Eleng tuh sebenarnya juga bahasa Jawa, cuman lebih ke apa ya? Daerah tertentu itu. Kata Gloria, temen aku dari Semarang. Welcome. Malang. Maaf. Gloria Malang ya, kata Gloria. So ada Gloria 2 orang. Gloria Kediri. Enggak, yang kata Gloria ini loh. Malang. Iya Malang, sorry salah. Dia di Malang guys. Oh Malang. Malang juga aku pernah ke Malang, ke Batu. Hadir Bang Nick, Bang Her, pagi semangat. Aku juga Semarang Bang Nick. Itu Semarang host yang di samping. Makasih Kak Gloria, kata Gloria berkah selalu. Udah tahu kalau Karina aku di Semarang. Aku udah jumpa kata Gloria, aku udah jumpa sekali guys di Jakarta pas dia ke Jakarta. Yang di follow ya kata Gloria. Iya aku mau nyamperin ke Ungaran. Samperin lah. Nyamperin pasti malu-malu. Gini ya ketemu misalnya ketemu sama Mas Herdi di tempat kopi gitu kan, di restoran gitu. Iya aku mau pakai baju apa ya, aku mau dandan gimana ya. Cewek itu kan gitu kan, kayak gimana gitu, menggelinjang duluan gitu. Padahal belum ketemu ya kan, tapi udah menggelinjang duluan. Iu. Nih Nick mulai berhalusinasi ya dia kayak dia tuh kadang-kadang tuh asik dengan dunia sendiri dia. Belum tentu diliru. Tapi seru kan? Iya. Ini kadang-kadang gue yang sutet nggak sih? Tinggi bener. Iya. Dia tingginya 189 guys. Kalian harus pakai high heel. Yang paling mentok berapa sih high heel? 15 cm. 17 sih ada menurut 17 sih ada. Tapi kalau ya, bener nggak sih? Bener nggak sih 17 itu ada? Ini kamu Oma 60 tahun menurut Ngana. Aku menghibur gitu di panti jompo gitu. Menghibur nenek-nenek gitu. Habis itu udah ketemu tinggi banget, terus dia kayak kanebo kering lagi dan garing. Dia cuma bilang, Mas Her apa kabar? Baik. Bang Herdi cuma jawab itu dong. Mas Herdi kesini jauh nggak? Enggak sih, dekat. Kok malah ceweknya malah aktif gitu kan? Bang Herdinya malah cool banget ya kan, kayak kulkas, kayak kanebo kering. Masa 17 sih mas? Paling tinggi 12 enggak? 17 ada kak? 15 tuh umum juga ada kok. Tanya Nick tuh. Karena Nick dulu sering pakai. Karena Nick dulu sering pakai ya guys ya. Yang 15 itu. Tuh 19 punya tuh. Gak. Kalau pakai yang 19 cm itu gimana ya? Maksudnya tujuannya apa gitu loh? Apa ingin menyusahkan diri sendiri gitu? Apalagi tingginya 150 ya. Pakai yang 19 juga kayaknya nggak ngaruh tuh sama lu. Kalau 150, 170 sebenarnya tuh malah kalau terlalu tinggi menurutku ya, kalau nggak proporsional dengan tinggi badannya tuh malah kayak aneh gitu. Nggak susah kok, kan depannya juga tinggi. Iya bisa. Itu cuma 160. Bisa nggak? Kalau 2 meter pakai egrang. Tahu nggak sih egrang tuh apa? Egrang tuh ini ya. Yang itu loh, yang permen dari bambu yang kita naik dari bambu itu kan. Iya. Apa aku yang cuma 155, BB 50? Pasti udah makan, termasuk tinggi. Pasti kalian kalau makan sama Bang Herdi di restoran sok cantik pasti. Kayak makanannya pelan gitu kan. Kenapa jadi ngebahas gue anjir?
takut kebanyakan nasi di mulut nggak enak diliatin Bang Herdi ya kan. Cara first impression ya kan, gue wangi apa bau ketek gitu kan, diciumin dulu tuh badan. Nggak ngaruh kali. Mungkin Bang Her kalau orang bilang. Kalau makan gini nih kan, ini ceritanya lauk ya kan, makannya masih gini. Iya, Nick tuh pengalaman sekali ya guys. Ambil tisu gini kan. Padahal kalau makan sendiri di rumah gini nih. Kalau lap pakai tisu gitu. Nggak kenyang-kenyang. Iya. Cocok Kak Lunar. Kalau ketemu Nick tuh emang coba diajak gibah gitu. Apa kabar nih kita? Gue nggak suka gibah ya. Gue nggak suka gibah, ditinggalin. Kata si Lunar. Tapi lu percaya nggak sih Nick bahwasanya nggak ada orang bodoh di dunia ini gitu, nggak ada orang yang nggak pinter, yang nggak cerdas tuh? Percaya, ya kan? setuju. Bang Nick tingginya berapa? 174 Kak. Terakhir ngukur 174. Nggak tahu sekarang mungkin 175. Kalau ngerasa pendek, aku nggak sih ya. Kayak ada ngerasa kok celana ini agak ngegantung sekarang gitu. Ada celana yang tiba-tiba ngegantung. Percaya, ya. Berarti nggak ada, setuju ya guys ya, nggak ada orang yang di dunia itu, nggak ada orang yang nggak pintar gitu, yang nggak cerdas gitu. Bahwasanya kita semua dibekali sama kecerdasan dan kepintaran sendiri gitu. Nah, ini jumpa Mas Adi langsung nyosor loh. Gila-gila kau ya, buka tuh hijab kau. Hijab dusta kau ya. Tapi Kak Neni itu ini ya, apa, di satu sisi orangnya kayak kocak gitu loh, kayak ketawanya kayak lepas, tapi di satu sisi kayak ibu-ibu ini pengajian gitu loh. Kak Tova, makasih. Ibu-ibu pengajian yang receh gitu loh. Tuh, kamu udah dinilai loh, Kak Mbak Neni. Kamu udah dinilai loh sama dia. Nanti kalau ketemu kayaknya pressure deh. Ibu-ibu pengajian yang kocak gitu. Ya habisnya dia bilang, aku bilang hijab dusta, bukan dosa gitu. Dia nyosor, kan belum muhrim. Buka kan hijabnya. Ibu-ibu rempong. Kenapa gue nanya gitu tadi nih? Sebenarnya gini teman-teman, aku punya temen deket gitu, yang udah deket gitu. Mungkin secara satu sosial, pekerjaan, pendapatan, pendidikan itu udah nggak diragukan lagi. Pendidikannya tuh udah satu tingkat di bawah profesor gitu. Tapi entah kenapa nih orang sering kena tipu gitu. Ini orang sering kena bohong gitu, dan begitu mudahnya gitu. Makanya dari pengalaman dia gue bisa ambil kesimpulan, bukan penilaian ya. Kesimpulan bahwasanya orang yang ada di posisi seperti itu tuh bisa saja dia tidak mempunyai kesadaran gitu loh, tidak mempunyai kesadaran. Dan mungkin orang yang pendidikannya jauh di bawahnya dia bisa jadi punya kesadaran yang tinggi gitu. Makanya kenapa ketika dia nanya, kenapa ya aku sering dibohongin ya, kenapa aku sering tertipu ya gini-gini. Ya sebenarnya itu, pendidikan tidak ada hubungannya sama kesadaran seseorang. Menurutku ya, pada akhirnya aku mengambil kesimpulan seperti itu. Pendidikan, akademis ya, itu tidak ada hubungannya dengan kesadaran seseorang, tingkat kesadaran seseorang. Kesadaran itu karena dicari lewat apa ya, pelajaran hidupnya, spiritualitas, religi itu. Ya. Tadi aku roti terapannya. Pendidikan sangat penting ya. Sangat Biasanya penting, iya. Reaktif emosional sih yang seperti ini. Shina, Yang selalu halo tertib. Shina. Biasanya karena reaktif dan emosi. Iya. Berarti hubungannya apa? Apakah trauma? Apakah luka? Apakah apa dia belum punya kesadaran itu sendiri gitu loh. Itu berangkat dari mana sih gitu. Repost dong teman-teman, posting ulang. Aku ngerasa dimanfaatin ya itu. Makanya coba kita renungin deh.
Mungkin kita ada di merasa ya pendidikan kita udah baik gitu. Kita belajar banyak hal tentang akademis gitu. Tapi kenapa kita masih selalu terikat ke hal yang seperti itu gitu loh. Kayak nggak bisa lepas gitu loh guys gitu. Kalau reaktif aku setuju. Iya. Ketika ada orang bercerita sedih, terus pada akhirnya dia mungkin membantu mungkin secara ekonomi, nanti pada akhirnya merasa dibohongin gitu. Ketika ada orang cerita gini, dia reaktif memberikan seperti ini. Ketika ada orang begini, dia reaktif seperti ini. Pada akhirnya dia berpikir, loh kok gini terus ya. Jadi kayak nggak bisa keluar dari zona itu, dari lingkaran itu gitu loh. Habit lingkungan berpengaruh. Bisa, tapi lebih, kalau menurutku lebih ke diri sendiri ya kayaknya. Kalau reaktif ya, benar. Kok nggak ada yang mau absen ya? Kok nggak ada yang mau absen ya? Absen Tep ya teman-teman, tep. Bantu tep dulu ya. Jenjang pendidikan membantu pola pikir, logika, komunikasi terbentuk. Tapi kalau belum sadar tetap sulit. Temanya apakah ini lagi kita bahas temanya? Iya bang, udah pas ngobrol sini ya, lebih ke diri sendiri sih ya mas ya. Bang Tova baru masuk room ini ya. Apa ini? Temen gue. Singer makeover bisnis. Wow, seorang singer makeover sama bisnis. Salam kenal Kak Tova ya. Dia ini ya, seniman dia. Iya. Mungkin dia orang yang gak enakan dimanfaatin ya. Ya gak enakan itu karena apa gitu kan. Kalau aku ke Semarang bantuin cari buronan ya. Buronan apa? Kavina, selamat datang kakakku. Buronan apa, kenapa tiba-tiba suruh cari buronan? Kavina mau naik gak? Mau Siapa? bisa on cam gak? Kavina ini dubber woman guys. Film-film kartun, film jumbo, iklan. Wih, Kavina ini senior dubber guys. Iya kan? Salam Teman kenal ya Jakarta. Kak? Iya. Teman-teman salam kenal lah ya dari kita yang baru masuk ke room ini. Bisa suara-suara anak kecil. Mama, aku mau makan. Kayak gitu-gitu. Waalaikumsalam kan ini. Makasih kan Padahal ini. orangnya udah tua ya, tapi bisa kayak suara anak Sehat-sehat kecil. yang berkaya. Boleh. Oke. Mau kira-kira mau sharing apa enaknya? Belum tetapnya dulu ya. Oh diam. Enggak lah. Tadi pembahasan tadi kalau dibahas lagi kayak udah garing gitu kan. Gak apa-apa. Lanjut menghayati burung-burung. Ada air-air, ada burung. Kok diem? Iya. Gimana nih? Emang tadi ngebahas apa sih? Ya tadi itu orang tuh dibekali dengan kecerdasan gitu. Oh iya. Setuju nggak gitu? Tapi ya gimana, udah lewat. Enak juga kadang diem. Merenung Enak juga ya. kadang diem. Kehabisan Kalau Nar- tema. Sebenarnya enggak sih gitu. Kak Lunar mau naik gak gitu? Saya banyak guys tema yang mau kita bahas gitu. Kelebihan kalian masing-masing apa? Yang receh aja. Mantap. Diam itu emas kan ya. Kak Salma. Terus Salma. Baby doll. Queen Ayu. Dibawa aja abis nyetir 6 jam dari Salatiga. Wih, sendiri. Loh. Oh dari Salatiga. Kok nggak bilang? Deket loh. Salam Kak Salma. Cuma setengah jam dari tempatku. Waalaikumsalam. Nggak sama.
Emang yakin mau ketemu? Lunar kan gitu ngomong. Kalau deket Kan bisa. gue capek loh Her. Gue nggak bisa kayaknya ketemu. Gue tuh ada Waalaikumsalam, urusan, Tante. Gue tuh harus buru-buru ya ke balik lagi. Kalau Lunar ngomong gitu kan. Tuh gue jadi kayak si R impersonate. Arsen, dinas ini dinas, nanti kamu diamprok ibu-ibu. Arsen, welcome. Oh, dinas. Berarti udah balik Jakarta ini. Salam kenal Kak Desi. Salam Arsen, Momot. Momot Aing Waalaikumsalam, baru Bang. masuk. Baru bangun ya Waalaikumsalam, Momot. Arsen. Arsen sering-sering live dong. Kadang gue butuh room apa ya? Room parkun. Nik aku udah beli ikan tenggiri nih. Widih. Mau masak apa tuh? Ini room apa ya punten baru gabung. Ini tentang kehidupan Kak Desi. Kita bisa sharing, kita bisa curhat. Kita bisa ngobrol tentang apapun itu. Yang Alhamdulillah baik kemarin-kemarin Bang Arsen. kita bahas tentang percintaan boleh, tentang pertemanan boleh, bisnis boleh, bebas sih. Katamu mau dipindang, iya pindang lah. Nanti gojekin ke rumah gue ya. Iya berangkat subuh balik jam 24 masuk tol sampai Jakarta subuhnya. Kasih repost, bantu repost ya teman-teman ya. Posting ulang, repost. Pagi, selamat pagi semuanya. Bantu tap-tap dulu ya. Di repost, posting ulang. Gue nanti mau ke puncak habis live ini. Langsung puncak. Siapa yang di puncak angkat tangan? Kak Ananda ya. Ananda tuh di puncak ya. Iya. Waalaikumsalam Kak Winar. Buah bening apa kecap? Buah bening. Apa sih Salma? Beneran mau dikirim nggak? Aku di gunung. Wow, daerah mana tuh? Aku suka gunung. Gunung Kembar. Salam Lembang. Oh Lembang. Bandung. Aku sebenarnya tuh gue terakhir mendaki gunung tuh kapan ya? 2023 kalau nggak salah. Gunung Kembar. Ya tapi kembarnya harus kayak gunung ya. Jangan melempem ya. Jangan tidur gitu. Nggak gunung jatuhnya itu. Nggak ngaceng gunungnya. Rahayu lau penuh tantangan, kesini aja jangan ke puncak. Nanti terjadi hal-hal yang diinginkan lagi. Main ke rumahmu. Ntarlah di DM pokoknya enak gak enak harus dimakan. Ih kata Yasin. Jangan kayak telur ceplok. Iya jangan kayak gimana ya? Kayak pepaya jatuh gitu. Pepaya jatuh. Itu si Mats itu tadi nanya apa kelebihan lo katanya. Lo bisa jawab nggak? Dia bisa ini guys, bisa lapor po wata kungsi. Dia bisa kayang sambil ini apa namanya? Sambil makan. Sudah tua. Oh ya nanti berkabar ya Kak Yasmin ya. Hai Beb V. Boleh. Kekurangan Pagi kelebihan pagi. kelebihan gue, kekurangan gue. Halo pagi kami. Kalau pepaya jatuh dia mateng, iya terus lembek, ya kan? Selamat bergabung. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga semuanya teman-teman baik ya. Ayo kita mau bahas apa lagi nih enaknya? Tadi kita ngebahas tentang ternyata di dunia ini tuh nggak ada orang bodoh. Adanya orang yang kurang belajar, mungkin orangnya males, kurang belajar, kurang berusaha gitu kan. Bisa lihat hantu itu kelebihan atau kekurangan Kak? Aku kemarin udah bahas sih. Itu lebih kalau pribadi aku menganggapnya itu kekurangan. Agak terbalik ya sama orang ya. Orang bilang itu kelebihan, gift gitu kan. Kalau aku nganggap itu kekurangan. Tapi ya itu kan aku ya. Kalian terserah deh gitu. Momi Jen, halo welcome Kak. Bisa lihat hantu berarti frekuensinya lagi sama.
Kelebihan ya. Karena memang di mindsetin sama orang tua sih dulu, jadi makanya sampai sekarang pikirannya mau pindah negara, bahas itu ya, kabur dulu gitu. Sempet sih kepikiran untuk pindah kewarganegaraan, asik. Atau enggak minimal pernah nyoba deh kerja di luar negeri kayak gimana gitu kan. Kalau kelebihan disayangin, itu apa namanya? Boleh tanya-tanya gimana cara mengatasi energi yang drain kalau ketemu seseorang? Cara mengatasi energinya. Oke, aku yang mana yang dijawab ya enaknya. Kak Vi, kalau kelebihan itu disayang itu namanya apa? Itu kamu berharap lebih. Christian Kalengke, waalaikumsalam Kak. Back to work dulu ya. Oke, selamat bekerja Momidian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak. Cara menghadapi energi sama orang itu gini Kak, kayak misalnya kita ketemu seseorang, kita jangan screening orang itu. Kita jangan screening itu dalam artian yang ngebaca gitu kan. Kita nggak boleh ekspektasi berlebihan. Pokoknya kalau kita ketemu orang, kalau kita biasa aja, nggak akan terjadi apa-apa di diri kita gitu. Kayak nggak ada rasa kecewa, kesel, dendam, sedih. Jadi kalau orang itu ngelakuin apapun sama kita, kalau kita udah ikhlas kayak gitu tadi, nggak ngaruh di kita gitu. Jadi kita biasa aja. Jadi bener-bener yang kayak semua yang kita hadapin di depan mata kita itu, ya anggaplah ini sebagian dari pelajaran, ya kan. Jangan kita anggap semuanya itu cobaan gitu loh. Jadi kalau dia jahat sama kita, ya udah cobaan. Bahkan orang baik aja di depan kita itu masih cobaan gitu loh. Selamat pagi Kak Sri Kandi. Sehat untuk kita semua. Selamat pagi Kak Sri Kandi. Itu loh. Siapa tadi namanya? Desi Natalia. Jadi hal ya paham Kak. Iya, makanya kadang kita tuh ada temanku yang bilang permasalahan hidup kita sebenarnya itu doang loh katanya. Cuman diri kita aja yang kadang tuh terlalu berekspektasi berlebih terhadap sesuatu, terlalu suuzon, terlalu melewati Tuhan. Misal kayak belum terjadi tapi kita udah mengira-ngira gitu, udah mendadak jadi cenayang gitu loh, ngeramal kalau orang ini nggak bakalan bener gitu kan. Itu yang dihilangin gitu loh. Your beautiful revenge, welcome aku di sini. Kenapa di share? Gak apa-apa, dia rajin lah. Aku udah berusaha journaling juga, meditasi. Oh mantap ya Kak Desi ya. Tapi memang pas ketemu dia tuh rasanya kayak habis aja. Nah mungkin dijelasin sama Bang Herdi. Ada meditasi-meditasinya. Kira-kira salah kalau kita sumpahin orang tua yang ninggalin dari baby sampai detik ini? Aduh jangan dong Christian. Kasihan kamu dan anak turunanmu nanti, dia bakalan dapat karma. Karma still exist every time. Gitu loh. Jadi kayak jangan, Tuhan menciptakan hati kita untuk ada bahagia, ada kesel, ada senang, ada sedih. Kenapa kita ngambil poin menjadi seorang yang suka kesel, suka dendam, suka nyumpahin? Kita ambil poin bahagia aja. Nikmati diri kita, perbaiki pola hidup kita, perbaiki iman kita. Selebih itu lupakan. Kalau uang itu kan ini Tuhan, takdir dari Tuhan. Tapi jahat bang, iya aku paham. Rasa kesel itu pasti ada. Nggak setara sama kita. Iya kita, kalau misalnya kita akan begitu, nggak ada kelar-kelarnya. Makanya ada yang bilang kayak takutnya anak kita nanti kena, takutnya begitu gitu. Atau rezeki kita makin parah, mental kita, ada orang yang kena bipolar, ada yang kena NPD apa segala macam, karena
dia terlalu memikirkan permasalahan nih, perbaikin pola makan nggak nih 3 kali sehari. Ya bagi yang nggak sehat, iya. Aku sambil ngulis sambil nyimak, aku klaim energi positif guys. Terima kasih kakak. Bener ya, Selamat gue pagi, jawab kakak. yang Iya. jawab Kak Desi dulu ya. Aku udah berusaha journaling juga meditasi dan lain, tapi memang pas ketemu dia itu rasanya kayak habis aja, energinya habis kan. Jadi gini, kadang-kadang kita tuh dipertemukan sama satu orang dari banyak sekian orang yang kita kenal, kita dipertemukan sama satu orang yang itu kayak memang seperti itu. Gue pun ngalamin gitu. Ada satu orang yang benar-benar ngabisin energi. Sampai sekarang pun gue masih ada dan masih merasa seperti itu. Itu kita tuh sebenarnya sedang dihadapkan dengan cermin. Mungkin bukan cermin yang sekarang ya, cermin masa lalu kita. Jadi di situ kita bisa belajar, oh bahwasanya gue dulu tuh seperti ini nih gitu. Gue dulu seperti ini. Makanya gue diingetin dengan kedatangan dia tuh kayak kita tuh diingetin, oh gue dulu kayak gini nih gini. Itu bisa jadi bahan pelajaran buat kita guys. Tapi kalau kita rasa setiap hari kita diperlakukan seperti itu, kita merasa energi kita habis, ya kita cut. Cut tuh bukan berarti bener-bener cut ya. Stop dulu ya, lanjutin besok lagi. Kalau besok lagi berhubungan seperti itu lagi, udah dulu ya. Kalau kita ngerasa energi kita udah kesedot, di stop aja. Stop dulu, besok lagi. Stop dulu, besok lagi. Lama-lama itu nanti akan jadi netral. Bukan berarti kita langsung cut, bener-bener gak berhubungan gak, gitu. Itu lama-lama kita bisa belajar di situ kalau kita bisa menetralkan diri itu. Itu kan kayak ini ya, ujian tuh kayak naik ya, kayak nggak cuman yang low aja ya, jadi ada medium, ada high gitu kan. Kita harus menyadarinya di situ sih. Aku pun sama sampai detik itu pun ada yang seperti itu ada. Tapi dari situ aku belajar gitu. Dari situ aku belajar, oh ternyata harus seperti ini gitu. Dihindari ya kayak gini, bukan dihindarin, jadi kayak stop. Kapan? Jadi gini, ketika kita ngobrol sama dia nih, kok kita udah kayak nggak mampu ya, stop ya, lanjutin besok gitu. Terus besok dilanjutin lagi nih ngobrolnya, seperti itu lagi, stop ya, lanjutin besok gitu. Lama-lama kita mampu kok mengatasinya gitu. Waalaikumsalam guys. Waalaikumsalam. Karena biasanya orang yang seperti itu nanya tentang validasi dalam artian gini. Dia akan stop ketika kita memberikan jawaban yang sesuai keinginan dia. Gitu. Tapi dia tidak akan berhenti kalau jawaban itu belum memuaskan dia atau dari sudut pandang dia gitu. Itu seperti halnya kita ditarik untuk merasakan apa yang dia rasakan gitu. Jika sebenarnya secara nggak sadar dia sedang melakukan itu gitu. Kita disedot untuk ditarik untuk ngerasain apa yang dia rasain gitu. Seperti itu sih kurang lebihnya ya. Jadi jangan sampai kita kalau kita ngerasa fondasi kita belum siap, ya udah gitu, stop gitu. Kita kan juga masih tahap belajar ya guys ya, bukan yang bener-bener orang yang mampu mengatasi semua masalah, semua problem, apalagi problem orang gitu. Selamat pagi ya Cari. Iya kak. Tapi itu pasangan gimana ya? Iya. Itu yang memang agak sulit itu. Untuk menghindarinya diem sih. Diem tapi bukan berarti menggerutu ya. Diem itu ya udah diem aja, diamati deh ya. Gak usah dipikirin gitu. Itu gimana mau stop pasangannya sendiri katanya? Iya, lo bisa. Diem aja gitu. Tapi dia nggak usah dipikirin, diamati. Memang susah guys. Itu kalau pasangan sendiri apalagi susah banget itu. Tapi pertanyaannya pasangan sendiri itu sah atau enggak gitu, apa masih pacaran atau udah suami istri gitu. Semua masalah solusi bukan di orang lain tapi ada di kita masing-masing. Iya. Lebih ke I don't care. Aku cinta sama suara kicau burung. Suami. Ya itu tadi kak. Mungkin semua teman-teman pernah ngalamin ya yang udah pernah berumah tangga ya gitu. Melewati fase itu memang gak mudah gitu loh. Tapi ya memang harus kita coba. Salah satu triknya kalau aku tidak memikirkan gitu. Aku tidak mikir dia mau ngomong apa kayak mau ini apa, terserah gitu.
Kalau didiemin terkabur suaminya, kata Kak Salma. Ya itu kan diemin dalam gimana dulu ya gitu loh. Kan sama-sama introspeksi, tapi kalau nggak didiemin gimana? Mau berantem terus? Kadang diem itu dia butuh kalem dulu loh, Kak Salma. Bukan berarti diem nggak peduli ya, tapi lebih ya dia cooling down gitu loh. Siapa tahu dia mumet, siapa tahu dia apa, kita nggak tahu ya. Orang tuh perlu memikirkan dirinya sendiri dulu gitu loh sebelum memikirkan orang lain gitu. Iya, Gue dalam keadaan, tapi bukan berarti egois ya gitu loh. Makanya diperlukan kesetaraan dalam pemahaman, kesetaraan dalam kesadaran tuh ya itu gitu. Satu sadar satu enggak kan, satu paham satu enggak kan repot gitu kan. Satu ngomongnya apa, yang satu larinya kemana gitu. Ya itu makanya kesetaraan dalam pemahaman itu sangat penting dalam rumah tangga itu. Diam sambil mikirin solusinya. Gak usah dipikirin kalau aku. Ntar juga baik sendiri. Iya, pokoknya segala sesuatunya tuh berangkat dari pikiran kita ya. Mau dijadiin berat juga dari pikiran kita, dijadiin ringan dari pikiran kita, dibikin bahagia dari pikiran kita, susah dari pikiran kita. Hati itu luas. Gitu. Diri kita itu kayak dunia kecil gitu loh. Dunia kecil bisa menampung segalanya itu. Ya Ji, kalau diam-diam cari yang lain mah berarti memang itu kan kita udah bahas. Kalau emang arahnya lain, ninggalin atau selingkuh, Itu ya beda. 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 Kalau diamnya sebulan tapi dia nggak ngapa-ngapain apa gimana, ya berarti memang dia lagi fokus sama sesuatu gitu loh. Bukan berarti ya. orang diem. Kalau orang diem lari, kabur, selingkuh gini-gini, ya itu emang maunya dia, Iya, maunya dia. bukan Jadi, mau nyelesain masalah. jadi kemarin gini teman-teman, untuk masalah yang satu itu ya, kadang-kadang orang yang paham, orang yang ngerti itu gini, bersembunyi di balik sesuatu, gitu kan. Kayak misalnya orang kan selalu menyebut twin flame terus kembaran gitu kan. Itu kayak melegalkan perselingkuhan gitu. Ah dia twin flame gue nggak bisa pisah dari dia. Padahal sama-sama udah punya pasangan resmi. Jadi kadang-kadang bersembunyi di balik kata-kata itu. Padahal sebenarnya kalau twin flame yang sebenarnya itu tidak ada rasa tertarik atau mengikat bahkan gitu. Untuk rasa memiliki itu nggak ada gitu. Makanya ketika orang yang belum paham udah masuk ke ranah itu terus bersembunyi di balik kata itu, menurut gue ada yang error gitu loh. Menurut gue ada yang salah nih orang gitu. Bantu repost teman-teman, posting ulang, tap ya. Kan sekarang tuh lagi marak nih teman-teman nih. Dia twin flame gue kok gitu kan. Padahal sama-sama udah punya pasangan resmi gitu loh. Kalau Mas Yers kayaknya tipikalnya kalau lagi ribut sama pasangan lebih baik ke diam. Iya. Mungkin juga itu kekuranganku gitu. Kekurangan kita. Lebih banyak diam tuh bisa jadi orang menganggap itu sebagai kekurangan kita. Tapi ya mungkin bisa jadi benar, bisa jadi enggak gitu. Padahal sebenarnya perempuan itu daripada didiemin mending dimarahin. Setuju nggak kalian sama kata-kata Kak Ria ini? Perempuan tuh sebenarnya lebih senang dimarahin atau didiemin gitu bagi kalian. Kak Tiwi. Karena nggak semua masalah tuh harus diomongin ya kan teman-teman ya. Nggak semua masalah tuh bisa diselesaikan dengan omongan gitu. Ada juga beberapa masalah yang harus didiamkan gitu kan. Arsen, kamu bukan perempuan. Kok kamu jawab setuju? Mendingan iya maunya gitu. Semua juga mendingan disayangin. Kamu bukan perempuan lah. Mending dimarahin jadi tahu salahnya di mana. Oke. Mungkin dikasih tahu sekali dua kali mungkin ada yang bisa itu. Kan ada kan orang yang memuaskan hasratnya untuk bisa tanya sesuatu. Kalau nggak cocok sama dia tuh dia akan nanya terus gitu. Kan ada kan tipikal yang seperti itu, karakter seperti itu tuh. Dia harus jawab sesuai keinginan gue atau dia harus jawab biar gue puas gitu kan. Biar memuaskan diri gue, hasrat gue gitu. Sesekali, dua kali diomongin, tiga kali diomongin nggak bisa ya didiemin.
Mau gimana? Kalau aku suka dendam. Didiemin nih orang maunya apa gitu. Iya. Boncos kalau terus aku suka dong kak. Tapi pengalian Tuh, ada. mulu nggak selesai misalnya. Yang penting bisa ngobrol suamiku. Ya. Ya orang tuh punya pelampiasan masing-masing ya. Jadi makanya kesetaraan dalam pemahaman tuh ya itu gitu. Kesetaraan dalam energi, dalam frekuensi tuh itu gitu. Gitu. Jadi sebenarnya gini loh teman. Misalnya posisi kita ada di sini nih, pasangan kita ada di sini, ya kita harus ngikutin naik gitu. Apa yang bikin dia frekuensinya naik, ya kita ikutin. Mungkin dia lebih wise, lebih pendiam, lebih bijak, kita ikutin aja gitu. Kalau bisa, kalau Yang tuh didiemin tapi beri penjelasan. kalau ketika posisi kita lagi di bawah atau ketika posisi kita lagi di atas, kita merasa lagi di atas nih, dia di bawah, ya kita turunin aja ego kita gitu. Jadi naik turunin perasaan aja gitu. Memang susah sih gitu. Cuman ya itu satu-satunya penyelamatan dalam rumah tangga kan. Itu. Terus kalau pasangan diem, aku juga harus diem gitu. Terus kalau pasangan diem, kita harus diem. Yang kan diem itu nggak selamanya kak. Gitu loh. Diem tuh nggak selamanya. Kadang-kadang ada orang yang nggak suka dicecer. Coba kalian lagi semerawut ya, lagi banyak pikiran, ditanya terus, kira-kira kalian terganggu nggak gitu? Gitu loh. Ya gitu. Kita Maksudnya kan gimana ya? Memang Iya makanya. ini kita berbeda ya, fasenya berbeda. Satu mental berbeda. Sama kalau yang harus kita ingat itu, ketika kita memulai pernikahan itu berarti banyak hal yang tidak cocok ya. Banyak hal yang kita harus pahamin, ini yang harus kita sesuaikan. Baik itu dari segi energi kita, mental kita, sifat, kebiasaan, itu harus dipahamin dulu. Seandainya suami kamu sudah diam, gitu kan, berarti kamu yang sudah mengerti, yang hidup sama dia, berarti udah ngerti dong kapan kamu harus ngobrol. Dan jangan dalam keadaan yang panas gitu, atau jangan terburu-buru atau terlalu menyudutkan laki-laki. Kalau laki-laki ini kan memberontak kadang-kadang kalau masalah harga dirinya sudah disentil kadang-kadang gitu kan, kebiasaannya. Tapi ada juga yang laki-laki yang sabar gitu, ada gitu kan. Nah, kalianlah yang mengerti kapan kalian harus ngobrol, kapan kalian harus diem. Nah, dia diem, kalian diem dulu juga sambil ngebaca dia ini maunya apa gitu kan. Nah, seandainya nggak ketemu, dia nggak ngobrol, kalian nggak apa-apa perempuan bertanya terus gitu. Maksudnya, loh kamu kenapa gitu loh. Jadi misalnya, aku harus ngobrol seperti apa biar kamu nanggepin aku gitu. Ya siapa tahu apa saya salah gaya tadi malam, mungkin ngewongnya salah gaya kali kan. Jadi itu jadi ngambek ya kan, nggak tahu ya kan, ada orang permasalahannya bisa berhenti gara-gara di kasur gitu kan, ada gitu loh. Nah, seandainya nggak berhenti juga apa gimana, mungkin ada pergelutan di dalam diri dia tuh yang dia nggak bisa ceritain ke kalian, tapi dia butuh fokus dulu beberapa saat gitu loh, sejenak gitu loh. Jadi mungkin ada mungkin si cowok ini berpikir, wah kalau cerita ini gue kasihan sama bini gue gitu loh. Entah apa yang permasalahannya, takutnya ya kan dia mengerti kalian juga nih. Misalnya kalian sensitif atau kalian baperan, kalau diceritain malah kena. Jadi dia diem. Jadi makanya diemnya dia itu dipahamin dulu, diemnya gimana. Tapi asalkan dia nggak main tangan, asalkan dia nggak lempar barang, asalkan dia nggak selingkuh ya pelariannya gitu loh. Dia butuh cooling down dulu gitu loh. Jadi jangan dimarahin dulu teman-teman. Marah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Percaya deh, itu akan diinget terus. Laki-laki kalau nongkrong nih kadang-kadang, ya cewek pun juga gitu ya. Ah bini gua emosian, ah bini gua tukang marah, gue diem dikit, apa bini gua ngoceh langsung diem. Hati-hati kalau kalian begitu gitu kan. Jadi kita ini harus mempunyai value yang tinggi walaupun di depan mata suami kita sendiri. Kalian harus ingat itu. Jadi kalau kalian marah, oke, dia bisa diem. Tapi kalau dimarahin balik, apakah kalian siap dimarahin balik dengan konsekuensinya dari seorang imam kalian gitu loh?
pasangan kalian. Itu agak bahaya gitu loh. Makanya janda mana lagi gitu. Terus ya udah. Kalau marah cowok jangan sampai menyentil egonya. Sebenarnya perlunya kita untuk nggak buru-buru ya dalam memilih pasangan itu. Ya seperti ini gitu. Kita mungkin tertarik sama fisiknya aja, makanya buru-buru begini. Takut diambil orang atau begini. Lah sebenarnya kita tuh hidup dengan siapa gitu. Kita kan kalau menikah itu hidup dengan karakternya gitu. Makanya aku selalu bilang ketika kita ngambil keputusan itu harus sadar-sadarnya. Udah tahu karakternya begitu, kalian nekat nikah sama dia. Terus pada akhirnya nanti di pertengahan jalan kalian protes. Kalian ngomong begini begitu, kamu yang begini, kamu yang begitu gitu. Itu maksudku tuh kayak gitu teman-teman. Gak usah buru-buru dalam artian kalau sekiranya kita udah kuat, udah mampu dan kita tahu resikonya ya udah ambil gitu. Tapi sekiranya kalau kita tidak mampu ya ngapain dipaksakan kan gitu. Makanya kalau terjadi apa-apa dalam rumah tangga selalu menyalahkan pihak ini, pihak itu, si A, si B, ya itu berarti kalian belum siap dengan resikonya sebenarnya gitu. Tapi karena terbawa sama ego, maunya sama ini, kalau sama yang lain nggak mau, ya itu tanggung resikonya. Gitu. Makanya jangan buru-buru dalam memilih pasangan tuh ya itu maksudnya sebenarnya gitu. Bukan berarti buru-buru takutnya dia diambil orang, takutnya dia sama yang lain ya. Kalau emang bukan jodohnya ya emang gitu loh. Mau kita genggam seerat apapun ya akan lepas gitu kan. Kita udah cocok saja lah om. Sekiranya kalau udah gak nyaman, gak ada jalan keluar ya lepas. Ya kalau dalam pernikahan gak segampang itu ya. Jangan berpikir untuk lepas atau enggak gitu. Dalam pernikahan itu ada naik turunnya ya. Makanya resikonya itu udah tahu dari awal. Ketika aku memilih si A, resikonya apa? Ketika aku memilih si B, resikonya apa? Itu diambil dalam kesadaran penuh, kesadaran tinggi gitu. Kesadaran yang benar-benar kita sadar, tanpa campur tangan ego, tanpa campur tangan keinginan netral aja gitu loh. Netral. Tapi biasanya orang udah tertarik duluan dari awal karena masalah ini, masalah itu gitu. Kalau gue nggak sama dia, gue hidupnya gimana ya gitu kan. Setengah hidup gue udah ada di dia. Beneran. Begitu nikah ada di dia. Dia nggak ada, mati beneran kita gitu. Ya egonya harus dikontrol teman-teman. Jadi makasih Bibu, berkah selalu. Yang mau naik dipencet naik aja ya teman-teman ya. Siapa tahu capek typing di bawah atau mau sharing sesuatu gitu. Boleh naik tapi harus on cam ya. Bantu repost, posting ulang, di tap-tap. Cara nggak mudah terbawa perasaan gimana kak? Maksudnya biar nggak mudah baper gitu. Jadi mau diomong ya apa ya udah. Menganggap diri kita nggak penting. Kadang-kadang orang mudah tersinggung, mudah baper, mudah marah itu karena menganggap dirinya penting gitu. Padahal kita tidak sepenting itu. Dunia ini tanpa kita juga akan baik-baik saja. Dunia tanpa kita juga tetap berjalan kok. Gitu. Karena menganggap diri kita penting jadi mudah tersinggung, mudah marah, mudah baper gitu. Kalau kita menyadari kita bukan siapa-siapa, nggak akan ada rasa seperti itu sih. Pokoknya berhubungan sama orang teman-teman ya, menjadi manusia yang ini ya, secara ya high value ya. Kita jangan merasa siapa-siapa. Kadang kita ngerasa siapa-siapa tuh kita punya harta, kita punya tahta, kita pinter gitu kan. Tapi orang lain kan belum tentu ngelihat kita seperti itu. Walaupun itu sama pasangan sendiri iya. Jadi ngerasa ya kita tuh pelayan gitu. Kita ini pelayan, bukan yang dilayani. Kalau kedua-duanya udah berpikir seperti itu pasti enak gitu. Ingat Khadijah guys. Khadijah itu istri Nabi Muhammad yang kaya raya, independent woman. Sebelum dinikahin sama Nabi dia juga udah kaya. Tapi ketika dia menikah sama Nabi Muhammad memilih untuk hidup sederhana dan dia melayani suaminya. Dia jiwanya, egonya itu diturunin ketika dia kembali menjadi seorang istri. Tapi di luar ya kalian jangan tantangin dia. Dia perempuan yang pinter, perempuan yang tough, tangguh. Tapi kalau untuk berhadapan dengan suami, ya sudah, runtuh semuanya. Boleh naik kak. Iya, begitu juga kita ya sebagai seorang cowok ya, sebagai seorang suami misalnya. Ya kerjain apa yang bisa kita kerjain gitu. Jangan merasa kita raja gitu.
Ya gitu teman-teman. Sebuah perjalanan. Gue ketawa sendiri. Ya itulah sebuah sharing ya. Aku sebagai bocil nyimak ngalah. Bocil dari Ya mana? bener, temenan tuh bisa sama siapa aja bener. Temenku banyak. Kalau ngomongin masalah temen ya banyak. Tapi terbatas yang bisa apa ya? Yang bisa gue cerita gitu. Gue cerita sama seorang tuh bener-bener mungkin baru satu orang ya. Baru satu yang gue bisa cerita semuanya tuh baru satu orang gitu. Ya udah guys, kita nggak dianggap teman guys. Nggak. Aku turun ya, aku baper. Porsinya tuh beda. Ya bener kata Kak Bibu, kalau misalnya di dunia ini dia cuma punya 4 teman, ya bisa jadi gitu. Jangan TTM banyak ya. TTM banyak ya. TTM. Maksudnya kan gini kan. Tahu-tahu masuk. Bisa cerita sama orang tuh kan harus milih. Makasih ya. Jadi gini, kalau gue cerita sama ini kira-kira bagaimana ya? Kan kita harus pertimbangkan ya. Kecuali nanya, itu beda. Kadang gue jangan cerita yang berat-berat ya, gue lagi happy-happy nih. Kadang gue lagi telepon kayak gitu. Gue lagi happy, tolong jangan cerita yang berat-berat. Iya, gue langsung gue cut gitu ya. Jujur ya, mungkin beberapa teman di sini juga ngerti kan bukan kebiasaan jadi sifat gue gitu. Tolong ya, kali ini kalau telepon jangan ngomong yang aneh-aneh gitu. Gue. Orang kita mau cerita terus tiba-tiba orang pasti dialognya nggak apa-apa sih, cuma nanya kabar doang gitu. Padahal tadi mau cerita. Butuh didengar yang tadi, betul sekali. Hanya butuh didengar. Makanya ketika dia nggak nanya, ya aku nggak jawab. Gitu. Besok ya kalau mau naik lagi ya teman-teman ya. Aku mau ke puncak nih, lagi ada kerjaan. Aku meeting aja dibayar guys, belum kerja loh padahal. Mulai dia ya kan. Aku meeting aja tuh kadang udah dikasih transport, kadang dijemput, ya kan. Belum kerja padahal. Ujung-ujung nggak deal juga, ya udah minimal udah dapat uang transport. Besok ya yang pencet-pencet naik, besok dilanjutin lagi ya. Besok masuk lagi pagi ya. Makasih Arsen. Sebenarnya aku lebih suka gini, lebih suka orang tuh nanya gitu. Nanya, "Bang, caranya ini gimana ya? Caranya ini apa ya? Begini tuh gimana ya?" Itu lebih suka gitu dibandingin dia harus menceritakan hidupnya dia sebenarnya gitu. Tapi ya fase orang kan berbeda-beda ya gitu. Iya, tapi fase gue lebih nggak cerita sih. Lebih nggak pernah gue cerita ke Bang Heri apapun itu, karena satu, dia jauh di Semarang. Yang ada ngapain dia mikirin gue sharing apa yang terjadi di Jakarta, kan nggak masuk. Satu, terus kedua dia juga nggak bisa bantu. Ketiga dia nggak ada ya kayak gue nggak punya teman lain, intinya gitulah maksudnya, yang bisa ngelihat keadaan gue di Jakarta gitu loh. Jadi gue takutnya ngeberatin orang gitu loh, kan lihat nih kayaknya gue sharingnya sama Bang R ya yang seneng-seneng aja deh, yang tentang live ini atau apa gitu kan, nggak ada yang gimana-gimana. Isinya WA-nya sama gue ya teman-teman ya, voice note semua. Dia tuh kayak males typing lu ya. Dia voice note terus loh. Gue udah typing gitu kan, dia voice note. Gue udah siap, kan mau live nih gitu kan. Dia kan sering telat. Gue udah siap. Dia voice note. Nanti ada lagi voice note lu udah bangun belum gitu kan. Udah, gue bilang. Kalau gue typing, dia tuh voice note, diisinya voice note semua. Kayaknya ini deh males ngetik gitu kan. Males ngetik panjang. Iya. Gue sangat terbantu dengan adanya DM TikTok sekarang tuh bisa voice note. Jadi kemarin ya misalnya ada orang nanya meditasi itu, aku juga lihat orang sih, tapi aku kasih nomor telepon. Aku kasih nomor telepon langsung, lu nanya lewat telepon deh gitu, biar gue bisa denger, maksudnya biar gue jawabnya juga ngomong bukan ngetik gitu loh. Tapi sekarang karena ada voice note di DM ini, ya nggak usah pakai nomor telepon kan bisa gitu. Makanya gue ngomong aja di situ. Terus jangan chat aneh-aneh ya. Kadang kita suka ini loh jadi kemarin tuh ada chat aneh itu, salah satu gini. Ada salah satu viewers di sini cewek nge-DM aku, ada yang ngaku-ngaku dia teman dekat aku, sampai akhirnya dikasih WA sama orang itu, padahal aku nggak berteman dekat. Tuh hati-hati loh teman-teman. Dia nge-framing kalau dia sahabat aku.
Terus dia ngedeketin cewek yang ada di room ini. Lah aku bilang, kenapa kamu gampang banget percaya? Kenapa nggak make sure dulu ke aku gitu loh? Dia beneran temanku apa enggak? Akhirnya dia udah tukeran WA dan ternyata terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan gitu loh komunikasinya. Sampai posting-posting isi chat WA dijadiin story. Ngeri loh gitu loh. Iya. Dan ada nama gue lagi di situ. Kesel gue. Iya, awalnya tuh dia kan nanya ke gue kan, makanya Serius, gue serius. langsung chat. Serius, ini serius teman-teman. Jadi gini, Serius. awalnya tuh orang cerita sama aku kan, cerita gini. Aku jawab enggak dong, karena memang aku nggak kenal kok, gitu kan. Emang kenapa gitu kan? Ternyata kejadian tuh guys, kejadian lah. Iya. Mungkin gue ngomong sama Nick ada temen lo yang begini. Ini serius nih. Ada yang begini sama temen gue gini gitu. Terus Iya. si Nick langsung ini ya, dalam arti dia ngasih reaksi. Oh. Gue voice note aja ya bilang gitu. Gue voice note sampein ke itu orang bahwa gue nggak kenal sama dia gitu. Maksudnya kenal biasa aja, tapi bukan sahabat ya, bukan Iya. sahabat itu sebenarnya gitu. Ini kayak kalian di bawah kan, misal aku ada Yeji gitu kan. Aku kan literally belum pernah ketemu Yeji, nggak tahu rumahnya Yeji di mana, bisnisnya apa. Tapi ngeklaim kalau aku mah tahu Nick banget, rumahnya di sini, gini gitu kan. Bahkan Nick itu yang lebih gue sakit hati tuh gini ya. Sakit hati, gue ngambil poinnya sakit hati deh gitu. Dia tuh kalau Nick tuh kalau ada apa-apa, dia suka minta saran sama gue. Itu gue kesel baca typingan itu. Gila kali ya gue live kayak gini, gue punya masalah gitu loh. Maksudnya masalah apa gue gitu kan. Gue share ke orang halu kayak gitu. Nah kalian kan di bawah nih mungkin udah ada satu sama lain follow-followan ya kan. Mungkin kalian di sini bisa dapat pertemanan nih. Tapi kalian yang baik-baik aja gitu loh. Bisa nggak? Jangan yang nggak ada diada-adain gitu loh. Misal ngaku-ngaku, oh ya kak aku di roomnya Bang Nick gitu kan. Bang Nick tuh sahabat aku gitu. Biasa aja gitu loh. Kita ketemu di roomnya Nick. Ya aku nggak kenal Nick, kita sama-sama viewersnya Nick, biasa aja gitu loh, jangan didramain gitu loh. Aku sahabatnya Nick, aku tahu rumahnya Nick. Nick kalau ada masalah cerita sama aku. Ya Allah, gue bilang kayak tahu rumah gue dari mana, gue bilang gitu. Jadi kalau kalian berteman di sini follow-followan yang di bawah follow-followan aja, nggak usah nge-framing yang lain-lain gitu. Kita ketemu di roomnya, ya ngeri lah, maksudnya itu kan nama baik juga ya. Takutnya ada beberapa viewers di sini yang ngebaca story story TikToknya dia, itu dia nge-share isi chat. Kalian bayangin cowok nge-share isi chat sama cewek di story, kayaknya aduh itu cowok atau apa gitu. Itu aja sih ya, dari situ aja aku udah baca typingannya. Ini kalau ada apa-apa cerita sama aku, minta tolong sama aku, bla 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 bla. Ya di situ aku kesel sih. Kalau dia bilang mungkin sahabat doang atau nggak apa-apa deh gitu. Tapi dia bilang kalau ada apa-apa nih ngaduin sama aku. Dia ya kesannya kan kalau gue nggak punya duit gue minta duit sama dia. Gue kalau galau gue minta pencerahan sama dia. Gitu loh kesannya. Cowok. Kan serem lah. Cowok. Cowok. Kan Nick mulai enggak, ini bukan gosip di keartisan mah ada lagi, cuman itu cowok tulang lunak namanya kakak. Ya aku nggak tahu ya gitu loh. Cowok-cowok sekarang kan udah banyak yang suka gibah juga, suka posting-posting yang nggak jelas juga, ngalah-ngalahin cewek. Padahal dia normal gitu loh, nggak bebancian gitu. Tapi ya kayak gitu, aku juga bingung sih arahnya kemana gitu loh. Ini ada biasanya abang ini ngobrolnya nggak ngos-ngosan kah selalu bermuatan motivasi. Kak Siska. Ini udah mau udahan. Lo ngegas, ini nggak ngegas, ini sharing kakak Siska. Baru masuk jadi kaget ya kak ya. Makasih. Udah ya gitu ya teman-teman ya. Soalnya gue juga mau pergi. Aku juga mau pergi. Mohon maaf ya kalau ada salah kata, kalau ada perilaku atau tindakan mungkin dari teman-teman narasumber juga ya. Ada yang kurang mengenakan, mohon dimaafin. Semoga kalian rezekinya lancar, sehat selalu. Kalau yang belum berjodoh semoga dapat jodohnya. Semoga sehat selalu. Yang di jalan hati-hati di jalan ya. Iya. Thank you teman-teman ya dengan segala bentuk supportnya. Udah stay di sini sampai kelar. Semoga hari ini kita happy deh, sehat. Yang penting karena ini lagi musim begini ya teman-teman ya. Tiba-tiba ambruk, tiba-tiba apa gitu. Yang tadinya kita baik-baik saja berangkat, pulangnya jadi loyo, jadi apa. Semoga enggak ya, enggak kayak gitu, tetap sehat ya.
dapat rezeki yang berlimpah dari berbagai arah, dari berbagai sumber yang diduga ataupun tidak diduga, ilmu yang bermanfaat, kemudahan, kelancaran dalam segala hal. Amin ya robbal alamin. Makasih. Yang paling Makasih, penting, yang paling penting kita bisa menikmati hidup ya. Karena Iya dong. kalau kita bisa menikmati hidup, kita akan dapat pelajaran dari situ. Gitu. Oke ya teman-teman ya. Semoga kalian yang di bawah juga bisa saling follow dan berteman yang baik lah gitu loh. Apa ya? Tanpa drama gitu. Gitu aja saran aku. Oke. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.